Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penguraian gaya yang bekerja pada bidang datar dengan menggunakan hukum Newton. Baik, kita mulai dengan bidang datar yang paling sederhana. Ada sebuah balok yang bermassa 10 kg lalu diberi gaya dorong sebesar 10 Newton. Nah, dari sini kita coba meninjau apa saja gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang pertama pasti adalah gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi yang nilainya atau persamaannya adalah massa kali gravitasi. Agar memudahkan, saya beri contoh ya. Gaya gravitasi ini nilainya 10 ya, kecepatan gravitasi 10, sehingga didapat gaya gravitasi yang dihasilkan oleh benda tersebut adalah 100 Newton. Selanjutnya, gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah gaya normal. Ya, gaya normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus dengan bidang. Jadi, gaya normal ini bergantung pada posisi bidangnya. Kalau bidangnya bidang datar, otomatis arah gayanya akan ke atas seperti ini ya. Tapi kalau misalnya bidang miring, maka gaya normalnya akan seperti ini ya. Selanjutnya, selain ada gaya normal, ada satu lagi gaya yang patut kita perhatikan, yakni gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang selalu berlawanan arah. Gaya yang selalu berlawanan arah dengan arah benda. Di sini kan arah bendanya ke arah kiri, sedangkan arah benda dari arah gaya geseknya otomatis akan ke arah kanan, gitu ya. Kalau arah bendanya ke arah kanan, maka arah gaya geseknya akan ke arah kiri. Kira-kira seperti itu. Nah, gaya gesek ini persamaannya adalah mu k, Fg sama dengan mu k kali N. N ini adalah koefisien gesek ya. Koefisien gesek, atau lebih sederhana adalah konstanta gesek yang memiliki arti tingkat kekasaran pada sebuah permukaan. Jadi kan permukaan benda itu memiliki tingkat kesaran yang berbeda. Ada yang halus, sangat halus, kasar, sangat kasar, dan seterusnya. Itu disimbolkan dengan mu k ya. Sedangkan N ini adalah gaya normal ya. N ini gaya normal. Oke. Nah, dari sini selanjutnya kita klasifikasi ya. Dari sini kan terlihat bahwa gaya-gaya yang bekerja sebenarnya dia terdiri dari sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Oleh karena itu bisa kita klasifikasikan mana saja yang gaya yang bekerja pada sumbu X, mana saja gaya yang bekerja pada sumbu Y. Oke, kita klasifikasi ada gaya yang bekerja pada Fx, ada yang bekerja pada Fy. Nah, sekarang kita tinjau gaya yang bekerja pada Fx, pada sumbu X apa saja. Di sini kita bisa mengetahui ada F sama dengan 10 Newton, arah gaya yang diberikan oleh gaya luar. Selanjutnya ada gaya gesek ya. Fg sama dengan mu k kali N ya. Nah, kita ketahui tadi Fx 10, sedangkan gaya geseknya adalah mu k kali N. Dan di sini jangan lupa menggunakan konsep vektor ya, di mana ketika suatu benda bergerak dengan arah yang berlawanan, maka dia dikurang ya. Kalau searah dijumlah, ditambah gitu. Kalau berlawanan arah dikurang, berarti mu k ini nilainya minus ya. Boleh juga 10-nya minus, tapi mu k-nya minus. Dibalik-balik aja boleh. Next, untuk Fy ada gaya normal ya. Ada gaya normal dan ada gaya gravitasi ya. Ada gaya gravitasi. Nah, ini juga sama, menggunakan prinsip vektor.
karena dia berlawan arah, boleh kita kasih minus ya di sini. Minus 100 gitu. Nah, selanjutnya kita menggunakan persamaan hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan apa? M kali A ya. Karena di sini ada dua sumbu, maka nanti ada Fx, ada Fy. Misal yang pertama Fy ya. Sigma Fy sama dengan MA dengan arah vektor Y ya. Karena yang vektor itu adalah percepatan, maka dia di sini ada arah X dan arah Y. Kalau M kan massa, bukan vektor ya dia. Selanjutnya kita uraikan gaya yang bekerja pada Fy itu apa saja. Ada N dan ada gravitasi tadi. Maka N dikurang 100 sama dengan M kali A. Nah, di sini harus kita pahami bahwa ketika benda ini bergerak ke arah kiri ya, bergerak ke arah kiri, maka otomatis dia punya percepatan AX ya, karena dari benda diam lalu bergerak. Nah, karena dia berada pada sumbu X arah geraknya, otomatis benda tersebut tidak punya AY atau AY-nya 0. Karena kan dia bergeraknya di sumbu X gitu loh sederhananya. Dia tidak bergerak ke atas gitu. Atau logika paling sederhananya ketika benda didorong ke arah kiri, dia kan nggak naik, tidak naik ke atas gitu. Maka nilai AY-nya itu 0. Maka di sini nilainya M-nya 10 dikali A-nya 0, maka 10 kali 0 hasilnya 0. Maka gaya normal yang dihasilkan adalah 100 Newton gitu ya. Selanjutnya kita tinjau dari gaya yang bekerja pada sumbu X ya, sama M kali A pada arah X gitu ya. Nah, Fx ini apa saja? Tadi ini ya, 10 Newton dan μk kali N. Biar memudahkan, saya kasih angka di sini, misalnya μk-nya adalah 0,02 gitu ya. Biar nanti ada angkanya, lebih enak gitu. Maka 10 dikurang 0,02 N ya, dikali M-nya adalah 10 dikali AX ya. AX. Nah, kita ketahui bahwa nilai gaya normalnya itu adalah 100. Jadi ini disubstitusi ke sini ya. Nah, disubstitusi ke sini sehingga 0,02 dikali N. N-nya berapa? 100 ya. Ini 10 AX. 0,02 dikali 100 itu berapa? Adalah 2 ya. 2, 10 AX. Maka percepatan ke arah sumbu X sama dengan 8 dibagi 10 kan gitu. Maka 0,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu untuk kasus bidang datar yang paling sederhana ya. Next. Oke, sekarang kita coba masuk ke penyelesaian bidang datar 2, di mana perbedaannya adalah arah gaya yang diberikan. Kalau tadi pada kasus yang pertama arah gayanya sejajar ya, sejajar dengan bidang datarnya. Nah, kalau yang kedua ini dia agak menyimpang ke arah kiri atas dengan sudut tertentu ya. Nah, kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Mari kita bahas. Mekanismenya masih sama ya, masih sama di mana kita harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja. Di sini ada gaya gravitasi, masih sama kita uraikan, masanya 10 kg, lalu percepatan gravitasinya kita misalkan 10 meter per sekon kuadrat sehingga didapat gaya gravitasinya 100 Newton ya. Lalu ada gaya normal. Selanjutnya
Gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah gaya gesek, gaya yang bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda, gitu. Nah, yang menjadi fokus perhatian kita adalah gaya 10 Newton ini, gitu. Cara menyelesaikannya seperti apa, gitu. Cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan prinsip vektor, di mana ketika ada sebuah gaya yang mengarah tidak sejajar dengan sumbu X maupun tidak sejajar dengan sumbu Y, maka sesungguhnya vektor tersebut akan bisa diuraikan. Kan kita uraikan, tentu yang pertama kali kita harus menentukan besar sudutnya. Misal di sini sudutnya disimbolkan dengan theta. Nah, di sini coba kita uraikan. Nah, ini F ke arah sumbu X. Seperti biasa kita simbolkan dengan Fx. Selanjutnya ada gaya ke arah sumbu Y. Ya. Ini kita simbolkan dengan Fy ya. Kita masih ingat bahwa Fx dengan menggunakan konsep trigonometri, F dikali sin apa cos? Cos ya. Cos theta. Nah, kita tahu F-nya adalah 10 cos theta. Tetanya misal kita misalkan tetanya adalah 37 ya. Biar mudah. Cos 37 derajat. Maka 10 cos 37 adalah 0,8 ya. 0,8. Maka Fx-nya itu nilainya 8. Sedangkan Fy adalah F dikali sin theta. Ini sama F-nya 10. Ini sin 37. 10. Ya. Sin 37 adalah 0,6 ya. Maka Fy-nya adalah maka Fy-nya adalah 6 ya. 10 kali 0,6 hasilnya 6 gitu. Oke, setelah itu seperti biasa langkah-langkahnya kita klasifikasikan mana gaya yang bekerja pada sumbu X, mana yang bekerja pada sumbu Y. Sekarang kita coba tinjau yang ke arah sumbu X. Ke arah sumbu X tadi ada Fx dan Fgs ya. Fx dan Fgs. Fx-nya tadi sudah kita dapat nilainya 8. Sedangkan Fgs ini belum diketahui ya. Seperti biasa miukanya kita misalkan 0,02 dikali N. Lalu kita masukkan ke sini. Kita klasifikasikan 0,02 dikali N. Lanjut kita uraikan atau kita klasifikasikan gaya yang bekerja pada sumbu Y. Yang bekerja pada sumbu Y adalah N, Fy, dan F gravitasi. Ada N, lalu ada Fy. Fy tadi nilainya 6. Dan ada F gravitasi yang nilainya 100. Lalu jangan lupa prinsip vektor yang utama, di mana kalau searah maka dijumlah, ditambah. Tapi ketika berlawan arah maka dikurang. Kita lihat yang Fx. Pada sumbu X, Fx-nya itu ke kiri ya. Fgs-nya ke kanan, maka berlawanan arah, maka salah satunya negatif ya. Begitu juga dengan Fy, kita lihat N ke atas, Fy ke atas ya. N-nya ke atas, Fy-nya ke atas, maka dia searah, maka dijumlah. Sedangkan F gravitasinya ini ke bawah, berarti berlawanan arah dengan Fy dan N. Maka nilai 100 Newton ini adalah nilainya minus. Bisa juga nilainya 100 itu positif asal 6 dan N-nya itu nilai negatif. Tinggal dibolak-balik saja dengan prinsip vektor. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita bisa menyelesaikannya dengan hukum Newton 2. Langsung aja kita coba masuk yang Fy dulu. Sigma Fy sama dengan M dikali AY ya. Fy adalah yang bekerja apa saja? Ada N, terus ditambah 6, dikurangin 100. Dan sama dengan M kali AY. Karena
AY ini adalah 0 ya, 0 karena arah geraknya ke arah sumbu X, maka M kali AY nilainya 0. Maka N sama dengan berapa? 94 Newton ya. Lalu sigma Fx sama massa dikali percepatan ke arah sumbu X. Fx-nya itu apa saja? Ada 8 Newton dikurangin 0,02 dikali N ya, sama dengan M kali A. M-nya berapa? 10. Karena arah pergerakannya ke arah sumbu X, maka AX ini nggak 0. Maka malah AX ini yang dicari ya. Bisa kita cari itu percepatan yang dicari. Nah, kita tahu bahwa N-nya ini 94 ya. N ini 94, maka ini bisa disubstitusi. Ya, disubstitusi ke sini. 8 dikurang 0,02 dikali 94 sama dengan 10 AX topi. 8 dikurangin 0,02 kali 94 itu berapa? 1,88 sama dengan 10 AX ya. 8 kurangin 1,88 berapa? 6 ya. 6,12 ya. 6,12 ya, 6,12 tiba 6,12 sama dengan 10 kali AX. Maka nilai AX atau nilai percepatannya adalah 6,12 per 10 sama dengan 0,612 meter per sekon kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu untuk kasus yang kedua. Next. Oke, kita masuk ke bidang datar yang ketiga. Sebenarnya ini mirip dengan bidang datar yang kedua, yang membedakan hanyalah arah gayanya. Arah gayanya dia ke arah kiri bawah. Kalau yang kedua tadi kan dia kiri atas ya. Sedangkan kalau yang pertama dia lurus atau sejajar dengan bidang datarnya gitu. Nah, ini kita coba uraikan. Gaya yang diberikan adalah 10 Newton. Lalu ada sudut theta antara gaya luar dengan sumbu X sebesar theta. Lalu kita coba uraikan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Tentu yang pertama ada gaya gravitasi. Ini sama, kita misalkan percepatan gravitasinya 10 sehingga nilai gaya gravitasinya 100. Lalu ada gaya normal dan terakhir ada gaya gesek, gaya yang selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, yang menjadi fokus kita tentu adalah cara menguraikan gaya 10 Newton ini dengan konsep vektor. Seperti biasa, ketika dia tidak berada pada sumbu X dan sumbu Y, maka gaya tersebut bisa diuraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sumbu X-nya, hasil uraiannya yang kita misalkan dengan Fx. Nah, yang sumbu Y-nya kita misalkan dengan Fy gitu. Nah, dengan konsep vektor kita tahu bahwa untuk mencari Fx adalah F cos theta gitu ya. Di sini tetanya kita misalkan adalah 37 derajat ya. Ini coba kita langsung dapatkan nilainya, di mana F-nya ini nilainya 10, kita masukkan 10 dikali cos 37 ya. 10 cos 37, cos 37 nilainya adalah 0,8 ya. 0,8. Sehingga didapat nilainya adalah 8 Fx-nya. Next yang Fy ya, yang Fy itu F sin theta gitu ya.
F-nya berapa? 10, sin tetanya sin 37 ya. Sin 37 hasilnya itu adalah 0,6. 0,6, maka FY didapat nilainya 6 ya. Gitu. Dengan mekanisme yang sama, dengan konsep yang sama, kita klasifikasikan mana gaya yang bekerja pada sumbu X, mana gaya yang bekerja pada sumbu Y. Ya. Nah, di sini kita lihat fx dulu. Fx yang bekerja pada fx itu ada f cos theta tadi dengan hasilnya 8. Terus ada f ges atau g gesek. Kita misalkan lagi mu k-nya adalah 0,02 dikali n jadinya ya. Maka gaya yang bekerja pada sumbu X ada 8 dan 0,02 dikali N. N-nya gaya normal. Nah, selanjutnya gaya yang bekerja pada sumbu Y ya. Ada N gaya normal, ada Fy, ada gaya gravitasi. Kita lihat di sini ada N, ada Fy. Fy sudah ada nilainya bernilai 6. G gravitasi juga sudah ada nilainya 100 ya. Nah, setelah itu kita coba perhatikan arah ya, masing-masing arahnya. Dengan prinsip vektor, ketika searah ditambah, ketika berlawanan arah maka dikurang. Kita lihat sumbu X. Sumbu X ini fx-nya ke arah kiri ya. Fx-nya ke arah kiri, sedangkan g geseknya ke arah kanan, maka salah satunya minus. Oke, saya pilih ke kiri positif, ke kanan negatif. Ya. Selanjutnya, yang sumbu Y. Ada N ke arah atas, ada Fy ke bawah, ada F gravitasi ke bawah. Nah, misal saya tetapkan yang ke atas positif, maka nilai Fy ini negatif, nilai gravitasi ini negatif, gitu ya. Boleh sebaliknya, boleh asal sesuai dengan prinsip vektor. Lalu dengan metode yang sama kita gunakan hukum Newton 2 di mana Fx sama dengan M kali A, dan satu lagi ada Fy sama dengan M kali A. Tentu dengan arah AY, di sini arah AX. Nah, dari sini kita coba uraikan Fy-nya. Fy-nya di sini bernilai 0 ya, karena tidak ada arah pergerakan sumbu Y. Nah, yang bekerja pada sumbu Y ada N dikurang 6 kurang 100 sama dengan 0. Maka nilai dari gaya normalnya adalah 100 ditambah 6, berarti 106 Newton. Itu yang sumbu Y. Dan sumbu X, ada Fx-nya ada 8 dikurangin 0,02 dikali N sama dengan M. M-nya berapa? 10 kali AX. Nah, di sini kita telah dapat N-nya adalah 106. Kita substitusi ya, kita substitusi ke gaya yang bekerja pada sumbu X, maka 8 min 0,02 dikali 106 sama dengan 10 AX topi. Maka 8 dikurangin 0,02 kali 106 itu 2,12 sama dengan 10 AX. Maka hasilnya adalah 5,88 10 AX ya. Maka nilainya adalah, nilai dari AX adalah 5,88
0,88 dibagi 10 sama dengan 0,588 meter per sekon kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang membedakan adalah bidang datar 2 dan 3 sebenarnya dari arah sumbu Y-nya aja nih. Sumbu FY ini nih, ya. Sumbu FY yang ini, kalau tadi dia bidang datar 2 itu positif, kalau yang ini negatif gitu. Karena kiri bawah kan, kalau yang bidang datar 2 kiri atas, maka ke atasnya positif. Baik, itu mungkin dari saya tentang konsep bidang datar pada hukum Newton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.